Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, di video sebelumnya, saya sudah membagikan beberapa tips yang bisa kalian pakai ketika misalnya kalian memutuskan untuk berpisah dari seorang narsistik. Nah, teman-teman, salah satu tips itu adalah ketika saya mengatakan bahwa ketika kalian memutuskan berpisah dari seorang narsistik, kalian mungkin harus memprediksi kira-kira respon apa yang akan dilakukan oleh seorang narsistik, ya. Ini supaya kalian tidak terlalu syok atau terlalu kaget ketika mereka muncul dengan drama-dramanya mereka. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya, "Abang, memprediksi itu seperti apa? Kira-kira hal-hal apa yang kami harus prediksi ketika kami memutuskan seorang narsistik? Ataupun ketika kalian diputuskan oleh seorang narsistik?" Jadi hari ini saya akan berbagi beberapa hal yang biasanya terjadi atau respon apa yang diberikan oleh seorang narsistik ketika dia berpisah dari kalian. Oke? Mari kita mulai. Yang pertama ya, teman-teman, kalau kamu berpisah dari seorang narsistik, hal yang pertama yang harus selalu kalian ingat adalah jangan berharap bahwa perpisahan kalian tersebut akan menghasilkan sebuah refleksi bagi seorang narsistik, bahwa dia kemudian akan sadar bahwa dia melakukan banyak abuse, dia melakukan kesalahan dalam hubungan kalian. Itu tidak akan terjadi. Kalaupun itu terjadi, itu bukan keadaan yang sebenarnya. Artinya bahwa hal pertama ketika kalian putus hubungan dari seorang narsistik, bersiaplah, kalian pasti akan mendengar suara-suara yang mengatakan ini semua salahnya kalian. Seorang narsistik tidak akan pernah merasa bahwa kesalahan ada pada dia. Dia merasa dia adalah seorang yang sempurna, yang melakukan semua hal yang benar di dalam hubungannya kalian. Jadi ketika hubungan kalian tidak berlangsung dengan baik, mau kalian yang memutuskan, mau dia yang memutuskan, itu semua salahnya kalian. Akan ada suara-suara yang mengatakan bahwa, mungkin dari fisik dengan mengatakan bahwa kalian tidak bisa merawat diri kalian menjadi seseorang yang terlalu gemuk mungkin, kalian adalah orang yang cerewet mungkin, gitu ya. Dari sisi moralitas misalnya, mungkin akan ada perkataan bahwa kalian adalah orang yang terlalu peminta, terlalu pemaksa, tidak bisa menjaga sebuah hubungan. Apapun itu, bersiaplah. Itu semua akan dibebankan kepada kalian. Ingat ya, hal yang pertama, janganlah syok ketika kalian menjadi pihak yang akan selalu disalahkan dalam putusnya hubungan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau kalian terjebak dalam argumen dengan seorang narsistik, gitu ya, percayalah, seorang narsistik akan selalu berusaha memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa kamu sudah melakukan kesalahan terbesar di dalam hidupmu. Jangan kaget ketika seorang narsistik akan mengeluarkan pernyataan seperti, kamu nggak akan pernah mendapatkan orang lain seperti aku. Kamu tidak akan bertahan tanpa aku. Nggak akan ada yang mau sama kamu. Nggak akan ada orang yang mau menerima kamu selain aku. Gitu ya. Hal ini menjadi sangat efektif untuk menjatuhkan mental para korban narcissistic abuse. Kenapa? Karena ingat, ketika kalian menjadi korban dari seorang narsistik, kalian akan mengalami devalue. Rasa percaya diri kalian dikikis terus-menerus oleh seorang narsistik, sehingga kalian merasa menjadi seseorang yang tidak berharga. Sehingga ketika hubungan kalian putus, si narsistik akan menghujam kalian dengan pemikiran bahwa kalian tidak punya harga sama sekali, dan hanya dia yang akan menerima kalian, dan tidak ada orang lain di luar sana yang akan mau menerima kalian. Jangan percaya itu. Yang ketiga, teman-teman ya, hal yang harus kalian prediksi, ingatlah bahwa seorang narsistik kemungkinan besar suatu hari dia akan datang kembali kepada kalian. Kita mengatakan itu adalah hovering. Ingatlah, ketika dia datang kembali kepada kalian, ada berbagai macam hal yang akan dia lakukan. Bersiaplah dengan keadaan di mana dia akan mengungkap memori-memori kalian yang ada dahulu, mengungkap kenangan-kenangan indah yang dulu dia pernah punya dengan kalian, mengungkap kebaikan-kebaikan dia yang pernah dia lakukan kepada kalian. Selain itu, untuk menjatuhkan mental kalian, dia juga akan mengungkit segala kejelekan-kejelekan kalian.
Sebenarnya pada tahap ini kalian akan mulai menyadari bahwa, oh ternyata selama ini kebaikan yang dia berikan kepada saya semuanya dihitung. Dan segala kejelekan saya ternyata menjadi senjata dia untuk menyerang saya. Bersiaplah juga bahwa dia mungkin akan menuduh kalian egois dan membuat kalian atau meyakinkan kalian bahwa kalian adalah pihak yang bersalah karena meninggalkan dia. Ketahuilah bahwa semua ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang narsistik ketika dia melakukan hovering. Yang keempat, teman-teman, bersiaplah. Kemungkinan besar, teman-teman, seorang narsistik itu akan berusaha selalu mencari perhatian kalian. Kita tahu kalau kamu putus dari seorang narsistik, bersiaplah akan drama-drama yang entah dari mana datangnya akan muncul. Mungkin saja tidak secara langsung, tetapi dia selalu berusaha mencari perhatian kalian. Mungkin dari hal-hal yang kelihatan samar, tetapi mungkin sampai hal-hal yang memalukan sekalipun. Misalkan, seorang narsistik yang kemudian mabuk-mabukan di depan kalian atau di depan banyak orang. Atau narsistik yang kemudian pura-pura dia mengalami sakit misalnya. Bikin keributan, bikin kekacauan. Hal-hal yang mungkin secara tidak langsung tidak ditujukan kepada kalian, tetapi sebenarnya dia bikin untuk mendapatkan perhatian dari kalian. Kita tahu seorang narsistik itu adalah seorang anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Ketika dia ditinggalkan, dia akan tantrum. Dan salah satunya, dia akan berusaha menarik perhatian kalian. Bersiaplah akan drama-drama tersebut dan tanamkan kepada diri kalian bahwa apapun yang terjadi pada dia, itu bukan tanggung jawab kalian. Yang kelima, teman-teman, ketika semua drama-drama yang dilakukan oleh si narsistik, misalnya tidak berhasil menarik kalian, dia tidak berhasil memancing kalian dengan segala yang dia lakukan, dia mungkin akan menggunakan cara lain. Bersiaplah si narsistik akan datang kepada kalian dan mengatakan bahwa, oh, aku memang salah dalam hubungan ini. Aku berjanji akan berubah. Aku akan berjanji untuk bertobat. Ini mungkin akan sangat mengejutkan buat kalian yang mungkin sebelumnya tidak pernah mengalami ini. Yang sebelumnya tidak pernah berpikir bahwa si narsistik akan bertobat gitu ya. Ada pertobatan tiba-tiba yang akan dilakukan oleh seorang narsistik ketika semua dramanya dia tidak berhasil mencapai kalian. Tetapi teman-teman, ingatlah bahwa semua itu palsu. Ingatlah bahwa semua pertobatan, semua penyesalan yang disampaikan si narsistik kepada kalian, itu semua hanya sementara. Seorang narsistik tidak pernah berubah. Bersiaplah akan hal tersebut dan tetaplah yakinkan kepada diri kalian untuk melangkah ke depan dan tidak kembali lagi. Teman-teman, salah satu hal yang kalian harus juga prediksi gitu ya, supaya kalian nggak terlalu kaget, itu banyak juga kejadian teman-teman ketika seorang narsistik itu mungkin sudah lelah dengan drama yang dia buat, dengan pertobatan palsu yang dia buat, dan dia tidak berhasil meyakinkan kalian atau menarik kalian kembali, tetapi dia juga menolak untuk pergi dari kehidupannya kalian. Banyak cerita dari teman-teman yang mengatakan bahwa dia mungkin nggak muncul lagi bang di kehidupan saya, tetapi dia tetap ada untuk mengawasi saya. Dia stalking saya, baik stalking secara fisik maupun stalking secara online. Teman-teman, kalau kalian mengalami hal ini, jangan kaget dengan hal tersebut. Kenapa? Karena kita tahu bagi seorang narsistik, supply itu selamanya jadi milik dia. Walaupun dia sudah tidak punya hubungan lagi, bagi dia tetap berhak atas supply-nya dia. Sehingga dia masih akan terus mengawasi supply-supply-nya dia. Dan selalu berusaha mencari waktu, mencari cara, supaya dia bisa masuk kembali ke kehidupan kalian. Tetaplah waspada, tetaplah membuat pertahanan yang rapat bagi diri kalian supaya dia tidak bisa masuk kembali ke kehidupan kalian. Yang berikutnya, teman-teman, kalian juga mungkin harus bersiap-siap bahwa kalian mungkin saja akan mengalami smear campaign, gitu ya. Terutama di zaman sekarang ini, smear campaign itu juga bisa dilakukan lewat media sosial.
Jadi mungkin kalian harus bersiap-siap untuk menerima serangan-serangan di media sosialnya kalian melalui flying monkey yang direkrut oleh si narsistik. Ini penting untuk kalian sadari supaya bila itu terjadi, kalian sudah punya mental untuk menghadapi itu. Tidak usah panik terlalu berlebihan. Ingat bahwa dunia sosial itu sebenarnya dunia yang semu. Bila kalian merasa bahwa serangan di media sosial kalian itu sudah terlalu mengganggu kehidupan kalian, mungkin ada baiknya kalian memutuskan untuk mundur sejenak dari media sosial dan berfokus kepada kehidupan nyata dari diri kalian. Ingat, kita ini hidup di dunia nyata, bukan media sosial. Fokuslah untuk membangun kehidupan di dunia nyata kalian dibandingkan kehidupan media sosial kalian. Dan yang terakhir, teman-teman, salah satu hal yang kalian mungkin juga harus prediksi adalah bahwa seorang narsistik itu bisa saja berusaha menarik kalian kembali dengan membuat keadaan seolah-olah keadaan tersebut genting. Misalkan, dia bisa saja tiba-tiba pura-pura sakit dalam keadaan sekarat gitu ya, ataupun ada urusan-urusan tertentu yang seolah-olah itu sangat urgent atau sangat mendesak, supaya kalian itu terpancing atau terpaksa untuk berkontak dengan dia. Bila itu terjadi, tidak usah panik teman-teman, analisis sementara waktu dan lihat keadaan secara lebih jernih, jangan biarkan dia menekan kalian dan mendesak kalian supaya terburu-buru. Perhatikan secara jernih apa yang dia sampaikan, dan bila menurut kalian itu bukan sesuatu yang urgent, jangan ikuti permainan si narsistik. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa hal yang bisa kalian prediksi ketika kalian memutuskan hubungan atau diputuskan hubungan dari seorang narsistik, supaya kalian tidak terlalu kaget ketika itu semua terjadi. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.